Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat PNS? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Susi Susilawati Harahat, Widyaswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang cuti tahunan dan tata caranya. Yang mana nanti di dalam tayangan video ini saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus yang mungkin saja pernah Anda alami di tempat Anda bertugas. Semoga sahabat PNS semua dapat mengikuti dengan baik. Adapun tujuan penyampaian materi kali ini diharapkan sahabat PNS dapat memahami tentang cuti tahunan dan tata caranya dengan berbagai contoh kasus yang ada. Oleh karena itu, di topik kali ini akan kita bahas tiga pembahasan. Yang pertama, cuti tahunan. Jadi di sini akan menjelaskan apa itu cuti tahunan. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme permintaan dan pemberian cuti tahunan. Dan yang ketiga adalah contoh kasus dalam pengajuan cuti tahunan. Penjelasan pada materi ini berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS dan diperkaya dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang tata cara permohonan dan pemberian atau penangguhan cuti PNS. Dan ini sudah saya bahas pada materi sebelumnya, yaitu pada video sebelumnya. Baiklah sahabat PNS, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu apa itu cuti tahunan. Sahabat PNS, saya akan menjelaskan apa itu cuti tahunan. Cuti tahunan adalah hak cuti yang dapat diberikan kepada PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus. Bekerja secara terus-menerus maksudnya di sini adalah bahwa seorang PNS atau calon PNS yang bekerja dengan tidak terputus-putus karena menjalankan cuti di luar tanggungan negara atau karena diberhentikan dari jabatan dengan menerima uang tunggu. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018. Adapun lamanya hak cuti tahunan adalah 12 hari kerja dan permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling lama 1 hari kerja. Artinya di sini sahabat PNS bisa mengambil cuti secara terpisah-pisah tanpa menggunakan 12 hari kerja sekaligus. Dan meskipun sahabat PNS hanya mengambil cuti untuk 1 hari kerja saja, ini sangat diperbolehkan sekali. Bapak Ibu sahabat PNS, perlu dijelaskan bahwa mengenai perhitungan masa kerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, khusus untuk PNS mutasi dari instansi di luar pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masa kerja 1 tahun terhitung sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas. Hal ini disebutkan pada pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018. Jadi misalnya seorang PNS mutasi dari luar Provinsi DKI Jakarta baru menerima SK pindah pada bulan Januari tahun 2020 dan aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2020, maka yang bersangkutan baru boleh mengajukan cuti tahunan pada Februari 2021. Selanjutnya, jika hak cuti tahunan yang akan digunakan untuk bepergian ke tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambahkan paling lama 12 hari kalender. Jadi, perlu diingat ya sahabat PNS bahwa untuk cuti tahunannya sendiri dihitung 12 hari kerja, sedangkan untuk tambahan bagi tempat yang sulit perhubungannya dapat ditambahkan 12 hari kalender. Nah, untuk tempat yang sulit perhubungan ada beberapa kriterianya. Yang pertama, lama perjalanan yang harus ditempuh lebih dari 18 jam. Kemudian, alat transportasi tidak tersedia setiap hari. Yang ketiga, harus menggunakan alat transportasi darat, laut, udara dalam waktu 1 perjalanan untuk menuju tempat yang akan dituju. Jadi kriteria ini disebutkan pada pasal 5 dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018. Sahabat PNS, jika Bapak Ibu saat ini sedang menduduki sebagai jabatan guru pada sekolah dan juga jabatan dosen pada perguruan tinggi yang dapat liburan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka cuti tahunan tidak dapat diberikan karena liburan sekolah dan perkuliahan itu disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Terkait dengan cuti tahunan,
Meskipun cuti adalah hak PNS, akan tetapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi jumlah PNS yang akan mengambil cuti tahunan. Apabila dalam satu unit banyak yang mengajukan cuti tahunan pada waktu yang bersamaan, maka pimpinan unit instansi harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai dalam unit kerja sebelum memutuskan untuk memberikan hak cuti pegawai di lingkungannya. Maksudnya adalah kekuatan jumlah pegawai di sini adalah ditentukan berdasarkan jumlah pegawai pada subbidang atau subbagian atau seksi atau unit. Pengaturan ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat karena banyaknya PNS yang mengambil cuti tahunan. Misalnya dalam satu SKPD jumlah total PNS di lingkungan kerjanya berjumlah 567 orang, maka jumlah PNS yang mengambil cuti tidak boleh melebihi 29 orang. Apabila cuti tahunan pegawai ditangguhkan, maka jatah cuti tahunannya yang bersangkutan tidak dipotong sebagaimana yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Lalu, bagaimanakah tata cara pemberian cuti tahunan kepada PNS dan calon PNS? Baiklah, selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, yaitu mekanisme permintaan dan pemberian cuti tahunan. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, PNS atau calon PNS dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Sahabat PNS masih ingat siapa saja pejabat berwenang yang memberikan izin cuti? Ya, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pejabat yang berwenang memberikan cuti PNS adalah pejabat pembina kepegawaian. Jadi, jika di tingkat provinsi, maka pejabat pembina kepegawaiannya adalah gubernur. Dalam hal ini, gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat di lingkungannya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan pendelegasian kewenangan kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan izin cuti sebagaimana tertera pada tabel berikut. PNS, sudah tahu kan siapa saja pejabat berwenang yang menandatangani izin cuti sahabat PNS? Baiklah, selanjutnya berdasarkan permintaan cuti tahunan secara tertulis yang telah diajukan, maka pejabat berwenang dapat memberikan izin cuti tahunan kepada PNS atau calon PNS yang bersangkutan. Permintaan dan izin cuti tahunan dapat menggunakan format sebagai berikut. Batas pengajuan cuti tahunan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 adalah sebagai berikut. Pertama, untuk pengajuan cuti yang ditandatangani oleh gubernur dan sekretaris daerah, maka batas waktu penyampaian sebelum tanggal pelaksanaan cuti adalah H-10 hari. Yang kedua, untuk pengajuan cuti yang ditandatangani oleh setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama setara dengan eselon 2, yaitu inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala satpol PP, wali kota, bupati, sekretaris DPRD, kepala biro, direktur rumah sakit kelas A dan kelas B, dan sekretaris kota, kabupaten administrasi. Maka batas waktu penyampaian sebelum tanggal pelaksanaan cuti adalah H-5 hari. Untuk pengajuan cuti yang ditandatangani oleh setingkat pejabat pimpinan administrator setara dengan eselon 3, yaitu inspektur pembantu wilayah, kepala suku badan atau suku dinas atau kepala UPT, sekretaris dinas atau badan atau suku dinas, kepala unit kota atau kabupaten atau kecamatan, kepala satpol PP baik yang di tingkat kota maupun di kabupaten dan di tingkat kecamatan, kabak umum, kepala puskesmas kecamatan, direktur rumah sakit daerah baik itu kelas C dan kelas D. Maka semuanya ini batas waktu penyampaiannya sebelum tanggal pelaksanaan cuti adalah H-5 hari. Untuk pengajuan cuti yang ditandatangani oleh camat, maka batas waktu penyampaian sebelum tanggal pelaksanaan cuti adalah H-5 hari. Yang terakhir,
Untuk pengajuan cuti yang ditandatangani oleh lurah, maka batas waktu penyampaian sebelum tanggal pelaksanaan cuti adalah H-3 hari. Sahabat PNS, sudah paham kan berapa lama waktu maksimal untuk pengajuan cuti yang ditandatangani oleh pejabat yang memberikan cuti kepada Anda? Jika belum paham, baiklah. Saya beri contoh untuk izin cuti tahunan yang ditandatangani oleh lurah berikut ini. Saudara Santi adalah staf kelurahan X yang mengajukan cuti tahunan selama 5 hari kerja yang akan dijalankan mulai dari tanggal 1 sampai dengan 7 September 2020. Maka tanggal berapakah maksimal pengajuan cuti tahunan yang ditandatangani oleh lurah X? Jawabannya adalah batas penyampaian maksimal pengajuan cuti saudara Yanti adalah H-3 sebelum pelaksanaan cuti tahunan, yaitu tanggal 26 Agustus 2020. Nah, sudah jelaskan kapan waktu untuk pengajuan cuti tahunan? Jika sudah paham, jangan sampai sahabat PNS main todong ya sama pimpinan ketika mengajukan cuti tahunan. Lalu, bagaimana dengan PNS yang tidak dapat menggunakan hak cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan? Dan bagaimana dengan sisa cuti tahunan yang sebagian telah diambil dalam tahun yang bersangkutan? Atau lebih ekstrim lagi, bagaimana dengan cuti tahunan sahabat PNS jika ditangguhkan atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan dengan memberikan contoh kasus pelaksanaannya. Dan ini merupakan topik kita yang ketiga dalam materi ini. Bapak Ibu sahabat PNS sekalian, dapat dijelaskan bahwa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Contoh kasus berikut ini akan menjelaskan pernyataan terkait dengan cuti yang tidak digunakan oleh seorang CPNS. Romi adalah seorang CPNS yang telah bekerja sejak 1 Maret 2014 di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2015 tidak mengajukan permintaan cuti tahunan. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 yang bersangkutan mengajukan cuti tahunan. Pertanyaannya, berapa jumlah cuti maksimal yang bisa diambil oleh Romi? Maka penjelasannya adalah sebagai berikut. Romi dapat mengambil cuti tahunan meskipun yang bersangkutan masih status CPNS. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang cuti, bahwa hak cuti tahunan yang tidak digunakan pada tahun 2015 dapat digunakan pada tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja. Cuti ini sudah termasuk cuti tahunan pada tahun 2016. Begitu juga dengan hak cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun secara berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Contoh kasus 2 berikut ini akan menjelaskan pernyataan tersebut. Rahmat adalah pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sudah 2 tahun berturut-turut tidak mengambil cuti tahunan, yaitu tahun 2014 dan tahun 2015. Apabila pada tahun 2016 Rahmat ingin mengambil cuti tahunan, maka berapakah jumlah cuti maksimal yang bisa digunakannya? Berikut penjelasannya. Cuti tahunan yang dapat digunakan Rahmat pada tahun 2016 adalah sebanyak 24 hari kerja. Sudah termasuk cuti tahunan pada tahun berjalan. Lalu, bagaimana dengan sisa cuti tahunan yang sebagian telah diambil dalam tahun bersangkutan? Contoh berikut ini akan menjelaskan. Mirla adalah pegawai pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2017 telah menggunakan hak cutinya selama 3 hari kerja. Kemudian pada tahun 2018 rencananya akan mengambil cuti pada bulan Maret. Berapakah cuti maksimal yang bisa digunakan oleh Mirla? Maka penjelasannya adalah sebagai berikut.
Sisa cuti Mirla pada tahun 2017 adalah 9 hari, diperoleh dari hak cuti tahunan dikurangi dengan cuti yang telah diambil pada tahun berjalan, yaitu 12 hari kerja dikurangi 3 hari kerja, sehingga sisa cuti Mirla pada tahun 2017 adalah 9 hari kerja. Jika Mirla ingin menggunakan cuti tahunannya yang tertunda pada tahun 2018, maka cuti yang dapat digunakan sebanyak 18 hari kerja. Karena ketentuan mengatur bahwa sisa cuti yang tidak diambil pada bulan sebelumnya dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya adalah maksimal 18 hari kerja. Bapak Ibu, sahabat PNS sekalian, hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat pembina kepegawaian untuk waktu paling lama 1 tahun lamanya. Hal ini terjadi apabila kepentingan dinas mendesak. Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 hari kerja, termasuk hak cuti tahunan dalam tahun berjalan. Contoh kasus 4 berikut ini akan menjelaskan pernyataan tersebut. Yanto adalah PNS pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Telah menggunakan sebagian hak atas cuti tahunan pada tahun 2016, yaitu sebanyak 5 hari kerja dari 12 hari kerja yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Kemudian pada bulan November, Yanto kembali mengajukan cuti tahunan kepada pimpinannya. Akan tetapi, karena kepadatan beban kerja pada bulan November sampai dengan akhir Desember 2016, pimpinan memberikan disposisi pada pengajuan cuti Yanto untuk ditunda. Pertanyaannya, jika Yanto mengambil cuti tahunan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2017, maka berapakah maksimal hak cuti tahunan yang dapat digunakannya? Penjelasan atas kasus yang terjadi pada Yanto dapat dijelaskan berikut ini. Sisa cuti tahunan pada tahun 2016 sebanyak 7 hari kerja diperoleh dari hak cuti tahunan dikurangi cuti yang telah diambil pada tahun berjalan, sehingga dapat dijelaskan penjumlahannya sebagai berikut, yaitu 12 hari kerja dikurang 5 hari kerja, sehingga diperolehlah 7 hari kerja. Jika Yanto ingin menggunakan hak cuti tahunan yang tertunda pada tahun 2016 dan menambahkannya di cuti tahunan 2017, maka cuti maksimal yang bisa digunakan adalah 19 hari kerja, sehingga sisa cuti pada tahun 2016 semuanya dapat digunakan pada tahun 2017 karena adanya penangguhan cuti pada tahun 2016. Sahabat PNS, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunannya namun ketika belum selesai menjalankannya ada panggilan mendesak dari pimpinan untuk masuk kembali bekerja, maka sisa cuti tahunan yang sedang berjalan dapat ditangguhkan penggunaannya dan dihitung penuh pada tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Contoh kasus 5, Saudara Murni adalah pegawai pada Kecamatan Cempaka Putih. Sebelumnya di bulan April 2019 telah menjalankan cuti tahunan selama 5 hari kerja. Kemudian mengajukan kembali sisa cuti tahunannya yang berjumlah 7 hari kerja, yaitu mulai tanggal 9 sampai dengan 17 Desember 2019. Namun, pada saat menjalankan hak cuti tahunannya selama 3 hari, atasan langsung memintanya untuk kembali bekerja pada tanggal 16 Desember 2019 karena ada pemeriksaan dari inspektorat dan butuh penjelasan dari yang bersangkutan. Maka berapa lama cuti Saudara Murni pada tahun 2020? Penjelasan atas kasus yang terjadi pada Murni dapat dijelaskan berikut ini. Sisa cuti yang telah dijalankan adalah 5 hari ditambah 5 hari, maka menjadi 10 hari. Kemudian 5 hari cuti yang telah dijalankan pada bulan April, sedangkan 5 hari kedua adalah cuti yang telah dijalankan yang seharusnya 7 hari. Sehingga sisa cuti 2 hari kerja untuk cuti tahun 2019.
maka cuti saudara murni pada tahun 2020 adalah 2 ditambah 12 sehingga menjadi 14 hari kerja. Cuti yang batal dijalankan dapat ditangguhkan pada tahun berikutnya dan tidak ada pengurangan jumlah harinya. Jika penangguhan dilakukan pada tahun berjalan, maka sisa cuti yang batal dijalankan dapat diajukan kembali pada tahun yang sama. Bagaimana sahabat PNS? Apakah penjelasan dan contoh-contoh yang telah saya berikan tadi dapat dipahami? Jika ada perlu penjelasan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi saya melalui nomor WhatsApp berikut ini. Baiklah, tibalah kita di penghujung materi ini. Namun sebelum mengakhiri, saya akan menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama, saya menjelaskan bahwa cuti tahunan adalah hak cuti yang dapat diberikan kepada PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus. Yang kedua, lamanya hak cuti tahunan adalah 12 hari kerja dan permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 hari kerja. Yang ketiga, untuk PNS mutasi dari instansi di luar pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masa kerja 1 tahun terhitung sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas. Yang keempat, hak atas cuti tahunan dapat ditambahkan untuk paling lama 12 hari kalender jika digunakan untuk bepergian ke tempat yang sulit penghubungannya. Yang kelima, PNS dengan jabatan guru dan dosen yang mendapat libur berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan cuti tahunan karena libur sekolah atau perkuliahan disamakan dengan telah menggunakan hak cuti tahunan. Yang keenam, penggunaan cuti dalam jumlah yang bersamaan akan dibatasi PNS yang diizinkan mengambil cuti tahunan. Yang ketujuh, apabila kepentingan dinas mendesak, hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan oleh pejabat pembina kepegawaian paling lama 1 tahun. Demikian materi ini disampaikan, semoga sahabat PNS semakin paham bagaimana tata cara mengajukan cuti tahunan dan kedepannya tidak asal mengajukan cuti lagi ya, akan tetapi tahu kapan waktunya dan siapa pejabat yang berwenang untuk memberikan izin cuti tahunan Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan dapat diimplementasikan di tempat Bapak Ibu bertugas. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa dan bertemu kembali pada materi selanjutnya.